Welcome back to Detik Suri. Gak cuma hore-hore detikers. Jangan khawatir, kita punya corner yang berbeda ya. Ini Nggak masih detik masalah. sore ya, bukan detik yang lain karena agak beda dikit backgroundnya. Tapi masih barengan sama Pak Firman di sini. Nanti deh boleh kita sediakan mie instan ya. Kopinya tapi kopi instan ya. Bisa placement di sini. Bisa placement di Banyak- sini langsung. juga. Banyak uang nih di sini yang masih bisa ditempel. Iya, betul. Kita bisa setting lah, mau jadi warung, mau jadi minimarket, Stadion juga bisa stadion. green screen kalau itu. Oke. Kak Firman, kita ini langsung aja deh ngomongin soal yang sedang terjadi, yaitu adalah deflasi. Deflasi. Dan kondisi di mana sebetulnya is it a really good time for us untuk collecting things, karena sebetulnya kondisi kita sedang tidak baik-baik saja gitu. Ya. Jadi kalau kita lihat deflasi itu kan kebalikan dari inflasi. Jadi kalau inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa Yes. yang terus menerus. Ya, kalau misalnya deflasi itu sebenarnya inflasi negatif. Artinya dengan kata lain barang dan jasa itu turun. Nah, sebenarnya kalau dalam jangka pendek atau misalnya mereka yang punya dana itu bagus. Kenapa? Karena dengan uang yang sama dia dapat barang dan jasa yang lebih banyak, lebih murah. Tapi yang menjadi persoalan kalau misalnya deflasi itu berlangsung lama. Nah, kalau kita lihat deflasi ini udah berlangsung 5 bulan. 5 bulan berturut-turut. Nah, biasanya deflasi itu terjadi biasanya habis lebaran. Ya, habis lebaran karena menjelang lebaran orang pada keluarin pasokan banyak tujuannya. Habis puncak biasanya slow down dulu Betul. lah ya. Karena deflasi itu biasanya ada dua tuh. Karena permintaan turun atau karena oversupply, karena kelebihan pasokan. Ya. Nah, tetapi kalau kita lihat 5 bulan terakhir, kalau kita dengan berita banyak PHK, lalu kalau kita lihat juga sekarang kenaikan daripada kemarin yang PPN, Ya, pajak. dan macam-macam. Nah, sepertinya lebih ke arah penurunan permintaan. Jadi bukan karena oversupply. Nah, kalau kita baca kan banyak sekarang dibilang bahwa angkatan kerja tuh sekarang udah nggak punya dana tuh untuk mereka belanja. Nah, yang dikhawatirkan ini adalah deflasinya karena uang udah nggak ada lagi nih. Nah, kalau ini terjadi bahaya. Berarti Pak Firman mengkonfirmasi bahwa deflasi yang terjadi dalam 5 bulan berturut-turut ini, terakhir ini adalah gara-gara penurunan daya beli. Iya, Bukan gara-gara ada sekadar oversupply. Ada beberapa yang kita lihat. Contoh misalnya kelas menengah katanya turun. Ya. Ya, secara meningkat turun kelas ke yang di bawah. Lalu yang berikutnya kita dengar ada banyak PHK sekarang terjadi. Nah, dari dua ini aja kita lebih percaya bahwa ini terjadi karena permintaannya turun. Karena permintaan turun berarti duit itu sekarang udah sulit sehingga apa? Mereka nggak lagi belanja. Ya. Nah, itu yang membuat akhirnya harga barang dan jasa turun. Nah, kalau ini terjadi terus-menerus ini bahaya. Kategori deflasi yang sudah terjadi 5 bulan terakhir ini menurut Pak Firman berarti kategori yang berbahaya, sinyal berbahaya. Iya, terkait penurunan permintaan karena mungkin kesulitan terkait mereka udah nggak punya dana lagi untuk mereka belanja. Yang jadi masalah kan Pak, kita tuh nggak sadar gitu bahwa ini tuh deflasi ternyata sekarang gitu. Kita ngeluarin duit aja gitu, walaupun ya memang dalam suatu waktu kita ngerasa kayak mulai direm nih kita ngeluarin duitnya. Cuma ya saya sendiri ngerasanya kayak ini nih silent killer gitu ya. Betul. Bisa tiba-tiba loh ternyata gue mau bangkrut nih gitu. Atau Betul. gimana gitu. Betul. What to do ketika kita berada di situasi yang kayak gini? Nah, jadi kalau situasi seperti ini memang kalau kita yang bekerja yang ada dana ya, ini saat yang bagus untuk kita belanja karena harga barang-barang turun. Oh gitu. Nah, tetapi yang bahayanya kalau deflasinya terus menerus ya dan berlangsung dalam waktu lama, karena ini katanya deflasi yang paling lama sejak 99. Oke, iya. Ya, nah ini yang paling lama. Nah, ini kita perlu khawatirkan. Nah, kalau ini terjadi, akibatnya apa? Ini mengganggu kepada siklus ekonomi. Jadi ketika permintaan barang itu turun, yang akibatnya apa? Maka perusahaan-perusahaan atau industri dia akan ngurangi tuh, ya, produksi barangnya. Ya. Akibatnya apa? Akibatnya nanti dia akan mengurangi karyawan. Nah, ketika dia ngurangi karyawan kehilangan pendapatan. Akibatnya apa? Mereka nggak konsumsi juga tuh. Nah, siklus ekonomi kita berkurang, konsumsi domestiknya berkurang, pengaruh kepada siklus ekonomi, investasi melambat. Nah, akibatnya apa? Pengaruh ke industri, ke investasi dan lain-lain. Nah, ini kalau terus menerus bahaya. Deflasi dengan inflasi itu lebih berbahaya deflasi.
Inflasi berbahaya kalau hiperinflasi. Mm-mm. Tapi antara deflasi dengan inflasi, saya pikir yang paling berbahaya adalah deflasi. Kalau dalam waktu yang cukup panjang. Ini satu. Bentar, Ya, Pak Firman. eh. Ini nggak sakit gak lehernya ngeliat ke kiri kanan? Iya, iya. Sebelum biasa nanya, Pak Ganti, Firman Iya. sakit gak? Apa kita mau ganti cek posisi? Posisi. Iya, iya. Mau nanya apa ya tadi? Oh ya. Jadi ada loading dulu. Ini kan sebetulnya juga satu kondisi yang tadi sekali lagi adalah kondisi yang baru lagi terjadi atau deflasi terpanjang juga setelah tahun 90-an juga. 99 ya. Iya, sejak tahun 99 juga. Sebetulnya ada habit yang yang terjadi di masyarakat nggak sih sampai akhirnya si deflasi ini tuh berlangsungnya cukup panjang gitu. Jadi deflasi ini kan dia tidak bisa berdiri sendiri ya. Mhm, Jadi karena ini permintaan barang dan jasa itu turun, penyebabnya tadi dua. mhm, Permintaannya yang turun atau karena oversupply. mhm. Nah, tapi kalau kita lihat dari banyak pendapat daripada ekonom, mereka lebih percaya yang pertama, permintaannya turun. Sehingga produksi barang-barang itu karena yang udah ada tuh akibatnya harga barang-barang turun. Nah, yang kita khawatirkan, kita yang tadi seperti Mas Edo bilang, merasa ya udah baik-baik aja. Tapi tiba-tiba nanti ada pemutusan hubungan kerja, PHK. Nah, yang kita mesti khawatirkan dalam kondisi begini justru kita tidak boleh belanja lebih banyak. Kita harus jaga supaya rem pengeluaran dan arahkan untuk tabungan, arahkan untuk investasi, jaga-jaga. Kalau terjadi misalnya dana darurat harus keluar, terjadi PHK atau terjadi pemberhentian kerja atau terjadi pengurangan dan lain-lain. Nah, ini ada dana darurat yang udah kita siapkan. Ini buat yang uangnya pas-pasan nih. Iya, Soalnya termasuk tadi kan yang Pak pas-pasan. Firman bilang buat yang uangnya banyak justru ini saatnya belanja gitu. Betul, tetapi untuk Kayak jangka subsidi panjang silang kena gitu buat juga. ekonomi ya. Untuk jangka panjang kena Oke. juga. Oh berarti justru saya nyoba buat mengklasifikasikan orang-orang yang harus mana yang harus ngeluarin duit, mana yang harus ngerem gitu. Ya, Berarti yang harus ngerem karena sekarang lagi deflasi adalah orang-orang yang kategori yang pendapatannya kayak apa gitu Pak. Sebenarnya yang pendapatannya tinggi sama dengan pendapatannya yang sedang itu sama, kelakuannya sama. Karena sama. pengaruhnya ketika terjadi misalnya siklus deflasi ini kalau terjadi dampaknya ke siklus ekonomi, itu kan yang kena semua. Betul. Ya, yang kena semua. Contoh misalnya, ketika misalnya pabrik harus tutup, berarti kan yang punya uang banyak juga kehilangan mengalami bisnis. penurunan. Nah, jadi ini mesti dijaga secara bersama-sama. Nah, tetapi yang paling kalau kita lihat secara persentase, itu yang paling besar kan adalah kelas menengah. Mm-mm. Nah, kelas menengah itu kalau di Jakarta kan dari 7 juta tuh sampai 16 jutaan, ya itu kelas menengah. Nah, artinya apa? Yang kelas menengah ini justru yang sebenarnya mereka kalau kita lihat dengan apalagi dengan Gen Z milenial yang sekarang mereka FOMO, YOLO ya, yang istilah-istilah begitu tuh. Yang pokoknya gua nggak peduli, pokoknya selama ada duit, ada barang murah gua belanjain, gua beli, ya. Yang penting Nah, happy. Aku. For the sake of mental health. Nah, yang begitu tuh. Nah, tetapi sebenarnya ada sesuatu yang berbahaya nih. Kalau terjadi terus-menerus yang deflasi ini, itu nanti akan mempengaruhi kepada siklus ekonomi. Kalau udah kena siklus ekonomi, krisis ekonomi ya amit-amit ya. Jangan seperti 2008, jangan seperti tahun 98. Ya artinya ya kita berharap mungkin pemerintahan yang baru segera bisa memberikan stimulus ya, memberikan insentif bagi perusahaan supaya kita bisa keluar nih daripada deflasi yang terus-menerus yang udah 5 bulan berturut-turut. Jadi justru jangan bikin disinsentif ya. Kayak Ya, naikin pajak, nah, setuju. nambah beban-beban Setuju. fiskal baru. Karena itu Iya. bisa mempengaruhi supaya nanti mereka konsumsinya jadi semakin berkurang. Iya. Berarti langkah Pak Prabowo yang katanya bakal menunda untuk kenaikan pajak ini udah benar tuh. Oh benar banget, benar banget. Seperti katanya mau nurunin pajak properti ya. Lalu yang kalau bisa ya PPN yang 12% kalau bisa ditunda. Kalau bisa kenaikan yang seperti pencabutan subsidi kalau bisa dievaluasi lagi gitu ya. Tapi pemerintah lebih Subsidinya pintar kalau ya. boleh ditambah Nah, kalau kelas menengah. Kelas menengah itu dan ada bawah dong. itu ada aturan-aturannya, ada hitung-hitungannya. Iya, Pemerintah lebih tahu itu ya. Ya kalau sebagai perwakilan kelas menengah sih kita Sebagai mendukung perwakilan kelas menengah. mendukung untuk ditambah subsidi untuk diperlebar kesempatannya untuk ke kelas menengah juga. Iya, gitu. ya memang perlu semacam stimulus ya untuk mendorong konsumsi domestik. Ya. Nah, salah satunya yang tadi mungkin yang disampaikan oleh Mas Edo,
ya disampaikan misalnya terkait dengan misalnya penundaan terkait kenaikan PPN, pajak. Lalu pemerintah juga mungkin perlu memberikan stimulus insentif buat industri supaya lapangan pekerjaan, supaya industri tetap jalan, lapangan pekerjaan tetap tersedia. Lalu mungkin bunga kredit mungkin bisa diturunkan supaya investasi masuk, bangun usaha masuk. Lalu konsumsi juga bisa meningkat bagi kelas menengah. Banyak seperti tuh itu. PR-nya. Jadi nafasnya akan lebih panjang begitu ya. Iya, betul. Mungkin itu juga yang jadi alasan Pak Prabowo sekarang nambah menteri dan wakil menterinya banyak banget ya. Karena banyak banget PR-nya tadi udah disampaikan sama Pak Firman. Oh iya. A, B, C, D sampai Z gitu. Atau juga ya membuka lapangan pekerjaan yang lebih banyak lagi. Lebih banyak Kan berarti lagi. artinya di kementerian tuh banyak tuh perekrutan Ya. untuk kementerian. Ya harapannya yang mungkin baru. pemerintahan baru ada investasi baru yang masuk Ya. Betul. sehingga industri semakin besar, lapangan kerja semakin besar. Soalnya nggak bisa selamanya kita ngarepin APBN doang gitu Pak ya. Betul. Kita butuh suntikan dari lain juga. Betul. Sama berarti konfirmasi sekali lagi ke Pak Firman. Deflasi ini berarti kita justru memang harus berhemat, bukan justru belanja. Karena kan deflasi ini berarti harus ada yang menyerap supaya dia berubah gitu. Betul. Kalau misalnya normal ya 1-2 bulan seperti yang biasa kalau habis lebaran, mungkin kita nggak perlu khawatir. Tapi kalau misalnya udah berlangsung sekian lama sampai 5 bulan, bahkan ini katanya yang terlama sejak tahun 99. Nah ini semacam tanda warning nih ya, alarm bahwa kita harus mulai antisipasi. Yang belum punya dana darurat, ayo segera dana darurat. Supaya dana daruratnya ada berarti pengeluaran harus Direm. rem. Lalu kalau udah dana darurat, mulai nabung untuk dana darurat dan mulai untuk investasi jangka panjang. Dan ini sebagai pembelajaran juga, supaya kita harus menyiapkan dana investasi juga. Terjadi kalau misalnya terjadi pengurangan atau PHK atau apapun, terjadi krisis ekonomi, kita punya bumper finansial tuh. Sehingga kita bisa lebih kuat, lebih hidupnya lebih enak seperti itu. Jadi jatuhnya nggak langsung ke Memanjakan jurang nafas. ya. Ah, Kan Tapi inilah nyangkut-nyangkut di ranting pohon dikit lah. Ya. ya. Tetap sakit sih, tetap tapi sakit nggak tapi. fatal ya. Seperti ini, hujan di depan, kita bisa kesini karena ada Iya, Nah, perlindungan. datang. Perlindungan Iya, iya, tambahan iya. ya. ya. Baiklah. Itu berarti apalagi berarti yang mungkin terutama untuk Gen Z deh ya, Iya. dan milenial juga selain yang tadi udah dilakukan mengerem, kemudian Nah juga itu tadi Gen Z dan ceki-ceki. milenial kan biasanya mereka nggak mau tahu kan, yang tadi tuh YOLO, ya. Itu Pak Firman yang bilang ya, Gen Z. Pak Firman bilang Gen Z nggak mau tahu. Nah, jadi situasi yang kita dengar saat ini hampir seluruh ekonom bilang, nih hati-hati ini udah 5 bulan nih. Yeah. Nah, itu mungkin yang tadinya kita serampangan, pengeluaran kita bebas ya. Ya, kita perlulah untuk lebih bijak untuk mulai mengalokasikan dari pengeluaran yang tidak penting kepada sesuatu yang lebih penting yang sifatnya berjaga-jaga. Dengan cara fokus pada tabungan dan investasi, Iya. fokus menyiapkan dana darurat ya. Lalu juga mungkin kita mulai menyiapkan misalnya mencari opportunity kalau kita punya duit, barang dan jasa lagi murah, yang kira-kira yang seperti yang Mas Heru bilang, ada misalnya koleksi barang ya, yang bisa lagi murah nih karena dia butuh duit, diambil ya tujuannya Oh, supaya iya. ini bisa semacam Di masa investasi depan dari barang bisa antik harganya misalnya. dijual lebih mahal gitu. Betul, betul. apa tuh contohnya Pak Firman? Itu Mas Edo kayak lebih tahu tuh. Masa sih? Tadi Pak Kayaknya- Firman bilang mobil. Oh ya, Buat yang mobil. punya mobil ya, yang dana daruratnya udah aman, segalanya udah aman. Atau Ya mobil-mobil antik ya. mobil-mobil antik. Kalau mobil-mobil yang baru sekarang kenapa? Kena ya pasti harganya lebih jatuh lah kalau misalnya kita beli mobil Iya, baru iya. dengan sekarang. perhiasan boleh lah ya, Perhiasan boleh, emas tuh oke. Harga emas kan lagi naik, boleh. Gitu. Ya, Tapi intinya deflasi yang lagi 5 bulan berturut-turut itu alarm buat kita. Alarm. Tapi kalau kaitannya dengan investasi, ada nggak kayak ini adalah tipikal investasi yang cocok di masa deflasi gitu? Ada nggak? Pak? Oke, investasi yang paling cocok ya saham udah pasti orang khawatir. Kenapa? Karena ketika misalnya pendapatan karena konsumsi barang dan jasanya turun, itu kan akan pengaruh kepada pendapatan perusahaan. Berarti saham udah pasti beberapa saham yang mungkin mereka tetap beli yang kaitannya dengan misalnya barang-barang yang konsumsinya masif ya. Misalnya seperti yang terkait kebutuhan pokok dan lain-lain itu masih oke. Tetapi yang mungkin yang paling aman tuh emas ya. Nah kita lihat contoh saham-saham emas hari ini pada naik terbang ya. BRMS yang sejak yang kemarin yang saya bilang masuk di angka Iya. berapa, sekarang per kemarin udah 88% dari feedstock keluar ya. Gokil. Bayangkan Nah. Anda chip in berapa ratus juta. Nah, jadi kita lihat ya mungkin ke beberapa
emas itu masih oke. Lalu yang sifatnya pendapatan tetap ya. Nah itu pasti oke, obligasi pemerintah itu oke. Lalu misalnya ya ke properti, kalau misalnya barangnya jasanya lagi turun karena orang pada ngerem dana ya lebih murah. Nah itu bisa seperti itu. Apalagi Pak Prabowo katanya akan hilangin yang terkait dengan tax properti. Nah itu salah satu mungkin peluang juga. Satu kesempatan Satu juga kesempatan. ya, momentum. Mumpung barangnya murah gitu ya. Betul. Tapi kalau misalnya nggak punya duit ya justru arahkan ke fokus pada tabungan dan Dana investasi. darurat ya. Iya, dan darurat. Oke, baiklah kalau begitu. Jadi bukan sesuatu yang harus ditakuti banget lah ya. Ini satu kondisi yang memang ya umum terjadi walaupun sebetulnya masih banyak langkah antisipatif yang bisa kita Ya. lakukan juga ya Ya. menghadapi Harus kondisi dihadapi ini. dengan cerdik istilahnya ya Pak Ya, Firman dengan ya, bijak apapun dan situasi. cerdik ya. Bijak dan cerdik. Kalau kata Mbak Sheryl tuh semua situasi itu tetap ada peluangnya. Gimana Betul. caranya kita bisa curi peluang di sebuah kesempitan. Iya. Terima kasih Pak Firman atas Terima kasih Mas Edo. insight-nya. Ya. Terima kasih